Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang fungsi dan peranan dari teknologi informasi. Di sini kami terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama ada saya, Runia Ailia, nomor absen 3, lalu Bella Lestari, nomor absen 6, Dimas Seno Aji, nomor absen 8, dan Latifatul Azizah, nomor absen 15. Di sini kami memiliki 4 poin yang akan kami jelaskan. Pertama itu fungsi TI, kedua peranan TI, lalu software, hardware, dan yang terakhir adalah penggunaan TI pada Gojek. Di sini yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Latifatul Azizah, untuk fungsi TI. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi TI. Nah, penerapan teknologi informasi ini banyak digunakan para usahawan. Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Nah, maka dari itu, fungsi TI ini sangat dibutuhkan. Nah, yang pertama ini ada menangkap atau capture. Nah, ini bisa diartikan sebagai menginput. Misalnya, pada saat kita mendaftar pada aplikasi Gojek, kita akan memasukkan nama atau alamat kita. Nah, itu informasi tersebut otomatis akan terinput pada aplikasi tersebut. Atau misalnya, kita memesan makanan, misalnya di aplikasi Gojek, maka pesanan kita otomatis juga akan terinput. Yang kedua ada mengolah atau processing. Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Contohnya sama seperti capture tadi. Bedanya kalau mengolah ini bisa juga nanti mengkalkulasi total. Contohnya kalau kita memesan berapa makanan di GoFood, itu harganya pada tiap jenis makanan yang kita beli nanti di akhir otomatis akan terakumulasi dan itu akan menampilkan total bayar yang harus dikeluarkan oleh customer. Nah, itu juga nanti akan tertulis biaya kirimnya. Yang ketiga ada menghasilkan atau generating, yaitu menghasilkan atau mengorganisasikan informasi dalam bentuk yang berguna. Saya ambil contoh ini menghasilkan dari data-data keuangan yang sudah dikumpulkan, maka akan menghasilkan laporan keuangan pada perusahaan Gojek. Yang keempat adalah menyimpan atau storage, rekam data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya, ketika pengguna aplikasi Gojek mendaftarkan dirinya sebagai driver atau sebagai customer, maka informasi itu juga akan tersimpan pada aplikasinya. Bisa juga itu akan tersimpan pada sistem yang berasal dari pusat. Yang kelima adalah mencari kembali atau retrieval, yaitu menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau mengcopy data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalnya apabila kita sudah pernah membeli sesuatu dari aplikasi Gojek, makanan misalnya. Nah, kita itu bisa membuka aplikasinya kembali dan bisa melihat makanan apa saja yang pernah kita beli dan dari toko mana saja yang sudah kita pernah beli. Nah, yang terakhir adalah mentransmisi atau transmission, yaitu mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalnya, ketika customer melakukan pesanan tersebut otomatis akan terkirim kepada ojol atau driver yang sebelumnya sudah terhubung dengan kita. Nah, dari pesanan tersebut juga nantinya akan masuk ke toko yang akan kita beli nantinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada peranan TI. Peranan TI itu meliputi ada fungsi operasional, fungsi monitoring and control, fungsi planning and decision, dan fungsi communication. Fungsi operasional manajemen mengacu pada strategi yang digunakan dalam penataan dan administrasi praktik bisnis untuk menciptakan efisiensi maksimal dalam suatu perusahaan. Contoh fungsi operasional dalam Gojek
adalah jika sebelumnya ojek pangkalan susah mendapatkan pelanggannya, di sini Gojek membantu para ojek pangkalan tersebut mendapatkan penumpang dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Yang kedua ada fungsi monitoring and control. Fungsi monitoring and control mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial. Sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus dapat kontrol atau per relationship yang memungkinkan terjadinya interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan terkait. Fungsi monitoring and control pada Gojek adalah mengontrol tenaga kerja Gojek, manajemen, menerapkan skema reward dan punishment dari hasil performa yang terungkap, dan adanya perjanjian di awal ketika driver mendaftar sehingga baik manajemen dan driver pun punya hak dan kewajiban masing-masing. Fungsi planning and decision support system atau DSS merupakan langkah selanjutnya dari MIS dan TPS. DSS adalah sistem informasi yang menggunakan model keputusan dan data khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajemen. Gunanya untuk mendukung pihak manajemen untuk memecahkan masalah tertentu dengan tepat. Fungsi contohnya adalah pada Gojek, data khusus dalam sistem informasi yang didapat dari pengumpulan data sebelumnya menjadi acuan manajer Gojek sebagai bahan keputusan untuk memusatkan atau mengekspansi usaha, penentuan dan rekrutmen driver atau suksesor layanan baru, serta pengembangan layanan. Yang terakhir ada fungsi communication. Fungsi communication sebagai penyampai pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan sebagai bentuk interaksi dengan orang lain sebagai cara untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain. Fungsi communication pada Gojek adalah seperti pada aplikasi terdapat tombol chat untuk memperbaiki jika terjadi keluhan dari konsumen agar bisa diperbaiki oleh driver tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai software dan hardware pada Gojek. Yang pertama yaitu adalah hardware. Hardware atau perangkat keras merupakan piranti-piranti fisik di mana perangkat lunak berada. Contohnya, Gojek menggunakan smartphone sebagai perangkat keras yang nantinya dipasang berupa aplikasi Gojek oleh user. Lalu yang kedua yaitu software. Software atau perangkat lunak merupakan komponen yang memungkinkan hardware untuk memproses data melalui prosedur dan jaringan komunikasi yang sudah ditentukan. Contohnya yaitu, Gojek menawarkan perangkat lunak berupa aplikasi Android, iOS, dan juga website, sehingga user dapat terhubung dan memanfaatkan sistem yang ada. Selain itu, Gojek juga mempunyai sistem yang dapat memberikan informasi lokasi yang tepat sesuai dengan data yang dimasukkan. Itu seperti saat kita hendak bepergian, kita bisa memasukkan lokasi yang akan kita tuju, jadi Gojek secara otomatis akan memberikan maps arah mana yang akan kita lewati. Lalu yang kedua ada Gojek juga memberikan informasi kepada driver yang terdekat dari user. Lalu Gojek juga memberikan proses informasi biaya. Lalu pada saat kita login, Gojek juga memberikan prosesnya pada saat kita pertama memasuki akun. Lalu yang terakhir yaitu proses memberikan rating kepada driver. Jadi setelah kita melakukan dari apa yang ingin kita lakukan, nah itu nanti kita bisa memberikan rating kepada driver. Bisa bintang 1, 2, 3, 4, atau 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan TI yang digunakan pada Gojek. Teknologi informasi yang digunakan
oleh Gojek dalam memberikan layanan kepada masyarakat antara lain yang pertama itu adalah teknologi end user. Adapun jenis teknologi yang digunakan adalah aplikasi smartphone dan juga Android dan iOS. Nah, selanjutnya yang kedua adalah teknologi yang digunakan itu teknologi database terdiri dari cloud computing dan juga smartphone storage. Nah, di sini sebelumnya end user itu adalah orang yang menggunakan program perangkat lunak atau software atau perangkat keras. Nah, selanjutnya cloud computing sendiri ini digunakan oleh Gojek dalam mengelola informasi, baik itu menghimpun, mengirim, dan menjaga informasi, sehingga data dapat keluar masuk secara real-time dengan storage yang besar serta menerapkan enkripsi agar data tidak dapat digunakan selain yang berkepentingan. Selanjutnya, tidak ketinggalan yaitu API atau Application Programming Interface, seperti Google Maps, Google Place, kemudian Transjakarta API, dan Apotikantar API. Bagaimana dengan payment-nya? Nah, di sini pada payment, Gojek sudah menggunakan GoPay atau online credit. Dan yang terakhir, untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas lagi, maka digunakanlah sosial media, website, dan juga call center. Selain itu, menggunakan teknologi informasi berupa jasa angkutan, kini ojek juga memperluas layanannya berupa makanan, jasa, dan yang lainnya. Nah, jadi ini semua penjelasan dari kami. Selanjutnya, mohon maaf jika ada salah dari perkataan dan presentasi yang kami tayangkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.